Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Manajerial B akan menjelaskan bab mengenai penaksiran dan peramalan biaya. Saya Sala Nurjana Al-Fatah akan mempresentasikan pertama mengenai pengertian penaksiran dan peramalan biaya. Penaksiran dan peramalan biaya untuk pengambilan keputusan merupakan usaha untuk menemukan bentuk dan posisi kurva-kurva biaya dari suatu perusahaan. Pada bab ini akan membahas proses penaksiran dan peramalan biaya yang terdiri dari 3 bagian pokok, yakni yang pertama penaksiran biaya jangka pendek. Fungsi biaya jangka pendek akan membantu para pembuat keputusan untuk menilai optimalitas tingkat output sekarang dan memecahkan masalah pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis kontribusi. Yang kedua yaitu penaksiran biaya jangka panjang. Fungsi biaya jangka panjang diperlukan apabila kita akan melakukan ekspansi atau kontraksi ukuran pabrik dan untuk meyakinkan bahwa ukuran pabrik yang ada sudah optimal untuk tingkat output yang diproduksi. Dan yang ketiga, peramalan biaya. Dalam peramalan biaya, kita akan mengamati fenomena kurva learning. Kurva ini menunjukkan penurunan biaya per unit jika volume produksi kumulatif meningkat terus yang disebabkan oleh perbaikan produktivitas input variabel karena manajemen telah mempelajari proses produksi dengan lebih baik. Selanjutnya, penaksiran biaya jangka pendek dengan 3 metode. Dalam jangka pendek, kita dihadapkan terutama sekali pada perilaku biaya variabel. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan biaya inkremental lainnya, seperti misalnya perubahan pada pos-pos biaya tetap yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu keputusan tertentu. Dalam penaksiran biaya jangka pendek ini dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama ekstrapolasi sederhana, yang kedua analisa gradien dengan beberapa observasi, dan yang ketiga analisa regresi dengan data runtut waktu atau time series. Ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi berarti menghubungkan nilai-nilai dengan titik-titik di luar kisaran yang ditunjukkan oleh data dasar yang kita miliki dengan cara memproyeksikannya berdasarkan pola hubungan yang tampak dalam data dasar tersebut. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana ialah dengan cara mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini pada tingkat output lainnya. Perusahaan seringkali menganggap bahwa biaya marginal atau biaya variabel rata-rata mereka adalah konstan pada kisaran tingkat output tertentu yang berdekatan dengan tingkat output yang dicapai sekarang. Anggapan ini berarti bahwa input-input variabel menghasilkan penerimaan yang konstan, dan karena itu tidak ada keadaan increasing returns atau diminishing returns dalam proses produksi jangka pendek. Jika keadaan efisiensi yang konstan ini benar-benar terjadi dalam proses produksi, maka metode ekstrapolasi sederhana merupakan metode yang cukup tepat untuk menaksir biaya. Nah, di sebelahnya ini ada gambar contoh soal yang bisa kalian lihat di halaman 306 buku paket ekonomi manajerial. Nah, untuk gambar 9.1 ekstrapolasi berdasarkan MC yang konstan ini menggambarkan contoh soal yang tadi, kurva TVC, AVC, dan MC yang diperoleh berdasarkan ekstrapolasi dari kurva-kurva tersebut dengan menganggap MC konstan pada kisaran output 7.000 sampai dengan 7.500 lusin. Kita dapat memperkirakan biaya inkremental sebesar 3 juta untuk memproduksi 500 lusin pakaian dalam tambahan tersebut dan penerimaan inkremental menjadi Rp3.500.000. Jadi kontribusi dari keputusan ini diharapkan positif sebesar Rp500.000 dan manajer produksi memenuhi pesanan tersebut.
Jika kenaikan TVC tidak konstan, misalnya dengan tingkat yang semakin besar untuk 500 lusin produk tambahan tersebut, maka besar kenaikan TVC adalah 3.500.000 pada titik di mana tidak ada kontribusi dari keputusan ini, sehingga pesanan tersebut tidak perlu dipenuhi. Kenaikan TVC sebesar 3.500.000 tersebut akan meningkatkan TVC menjadi Rp45.500.000, yang berarti AVC pun akan meningkat menjadi Rp6.067.000 atau sedikit lebih tinggi daripada AVC pada tingkat output sebelumnya. Oleh karena itu, tingkat output selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, maka kita harus mampu menemukan dua observasi data biaya atau output atau lebih, dan dengan dua observasi atau lebih kita dapat melakukan analisis gradien. Selanjutnya yaitu analisis gradien. Gradien kurva TC atau TVC diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope, dan gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output. Seperti persamaan gradien sama dengan delta TC per delta Q atau delta total cost dibagi delta kuantitas. Gradien TC atau TVC tidak sama persis dengan MC karena MC menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perubahan satu unit output. Nah, untuk contohnya gambar 9.1 ekstrapolasi berdasarkan MC yang konstan ini dari contoh PT Gita Pratiwi tadi yang menerima pesanan untuk memproduksi 500 lusin tambahan. Perhatikan bahwa TVC untuk memproduksi 7.500 lusin adalah 48.750.000. Dengan demikian, gradien TVC dapat dihitung dengan cara delta TC per delta Q sama dengan Rp48.750.000 dikurangi 42 juta dibagi 7.500 per 7.000 lusin sama dengan Rp6.750.000 per 500 lusin sama dengan 13.500. Ini adalah nilai MC pada kisaran output tersebut. Nah, untuk gambar 9.2 kurva biaya penaksir dengan dua observasi biaya atau output ini menunjukkan interval output yang diletakkan di tengah karena gradien tersebut merupakan penaksir titik tunggal dari tingkat perubahan TC pada kisaran tingkat output discrete yang merupakan tingkat perubahan rata-rata pada interval output atau merupakan penaksir MC rata-rata pada kisaran tersebut. Selanjutnya yaitu analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika kita memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC, AVC, dan MC akan menjadi lebih tepat. Nah, untuk menjelaskan analisis ini, kita kembali ke contoh PT Gita Pratiwi. Untuk tabel 9.1, observasi biaya output dan perhitungan AVC dan MC, dan gambar 9.3, taksiran kurva biaya dengan beberapa observasi biaya atau output ini menjelaskan tentang penemuan masalah, yakni banyak karyawan yang membolos dengan tingkat pembolosan berkisar antara 10% dan 25% selama 3 minggu berikutnya, yang mengakibatkan tingkat output per minggu yang dihasilkan lebih sedikit dari tingkat output yang direncanakan. Namun, TVC juga mengalami penurunan karena tenaga kerja yang absen tersebut tidak digaji, dan pembelian bahan mentah serta penggunaan energi listrik juga menjadi lebih sedikit. Nah, tabel 9.1 dan gambar 9.3 ini dikumpulkan selama 5 minggu pertama dan disusun secara menaik tanpa memperhatikan kronologi produksi dengan maksud untuk mempermudah perhitungan gradien pada setiap interval output. Nah, untuk kolom AVC pada tabel 9.1 itu diperoleh dari TVC per Q. 3 kolom yang terakhir menunjukkan perhitungan gradien, di mana MC yang ditaksir berada di titik tengah setiap interval.
Nah, maka dari itu kita dapat melakukan interpolasi antar tiap pasangan titik yang berdekatan sehingga menunjukkan penaksir kurva TVC, AVC, dan MC yang terbaik. Dan nilai-nilai gradien untuk menemukan kurva MC tersebut menunjukkan bahwa titik minimum dari kurva AVC terletak sedikit di bawah 6000 lusin karena kurva MC memotong kurva AVC pada titik minimum kurva tersebut. Jadi, dengan observasi beberapa pasang data biaya output yang lebih banyak, akan memungkinkan kita untuk memperoleh kurva AVC dan MC penaksir yang jauh lebih sempurna. Tiap titik data tambahan akan memperjelas bentuk TVC, sehingga perhitungan AVC dan MC yang lebih bisa dipercaya dan dapat diperoleh. Analisis regresi dengan data runtut waktu atau time series. Data runtut waktu dari perusahaan yang bersangkutan berfungsi untuk menaksir fungsi biaya perusahaan tersebut. Analisis regresi dengan data runtut waktu ini sangat peka terhadap masalah kesalahan pengukuran atau measurement error. Data biaya harus mencakup semua biaya yang timbul dalam memproduksi suatu tingkat output tertentu, apakah telah dibayar atau belum. Data biaya harus mencakup semua yang timbul dalam memproduksi suatu tingkat output tertentu. Pada gambar kurva ini ditunjukkan kurva AVC dan MC dari suatu kumpulan observasi data tertentu yang dihasilkan oleh analisis regresi yang menggunakan spesifikasi hubungan linear. Karena AVC adalah TVC dibagi tingkat output atau Q, maka kurva AVC akan turun dengan mendekati kurva MC secara asimptotis. Alternatif lain untuk observasi jika data yang sama, misalnya spesifikasi fungsi pangkat 2 atau kuadratik. Jika TVC A plus BQ plus CQ pangkat 2, maka MC tidak akan konstan tetapi menaik jika fungsi output konstan. Selanjutnya, gambar yang sebelah kiri itu ditunjukkan hubungan kuadratik dari observasi data yang sama di mana kurva AVC dan MC diilustrasikan pada bagian bawah tersebut. Jika kita menganggap bahwa hubungan fungsional tersebut adalah fungsi pangkat 3 atau kubik, misalnya TVC sama dengan A plus BQ plus CQ pangkat 2 plus DQ pangkat 3, maka penaksiran MC yang dihasilkan oleh analisis regresi bersifat kurvilinear dan akan meningkat secara kuadratik sesuai dengan tingkat output. Yang gambar sebelah kanan, gambar ini mengilustrasikan kurva-kurva biaya dari fungsi pangkat 3 yang menggambarkan hubungan biaya output. Alternatif lain seperti power function atau hubungan penggandaan lainnya dapat pula diterapkan secara tepat. Sekarang contoh soalnya, TVC 1.39,29 ditambah 0,635 1 Q dengan kesalahan baku penaksir atau standard error of estimate sebesar 182,02 dan koefisien kesalahan baku regresi atau standard error of regression sebesar 0,01313. Koefisien determinasi atau R2 adalah 0,9761. Ini berarti bahwa persamaan regresi linear ini mampu menjelaskan 97,61% variasi TVC yang diakibatkan variasi tingkat output. Misalkan kita ingin menaksir TVC pada tingkat output 7000 dan 11.000 unit, maka untuk 7.000 unit TVC sama dengan 1.395,29 ditambah 0,6351 dikali 7.000 sama dengan 1.359,29 ditambah 4.445,70
Hasilnya 5.840,99. Dengan menggunakan kesalahan baku penaksir dengan tingkat keyakinan 68%, kita yakin bahwa TVC aktual akan berada dalam interval 5.840,99 kurang lebih 182,02. Dan tingkat keyakinan 95% kita yakin bahwa TVC akan berada dalam interval 5.840,99 kurang lebih 2 kesalahan baku penaksir. Jadi, pada tingkat produksi sebanyak 7.000 unit, kita memiliki tingkat keyakinan 99% bahwa TVC tidak lebih tinggi daripada 6.205,03%. Batas keyakinan ini memungkinkan kita untuk membuat skenario untuk kasus terbaik atau terburuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi biaya jangka pendek. Nah, di sini dalam teori Johnston tahun 1960 menjelaskan di mana aspek teoritis dan kontekstual dari penaksiran biaya diteliti secara rinci dengan metode statistik. Nah, berkenaan dengan penaksiran biaya jangka pendek ini, kesimpulan umumnya yang ditarik adalah bahwa MC cenderung konstan dan kisaran observasi perusahaan-perusahaan yang diteliti tersebut. Nah, kemudian fungsi TVC bersifat kurva linear. Analisis regresi menghasilkan koefisiensi determinasi yang tinggi. Namun demikian, AVC dan MC konstan pada kisaran output yang diteliti tidak tersebut bahwa biaya tersebut tetap konstan di luar kisaran tersebut. Kemudian terjadi keadaan diminishing returns. Diminishing returns atau yang kita kenal dengan sebutan penurunan output pada unit-unit tambahan yang harus diamati karena biaya incremental disesuaikan dengannya. Nah, incremental itu yang di sini yang dijelaskan adalah berkembang secara perlahan. Nah, kemudian jika ingin mengetahui keadaan ekonomis konstan di Economy of Plant Size harus membuat fungsional 3 kubik. Kemudian untuk masalah-masalah pokok dalam menggunakan data silang ada dua masalah, yakni masalah pertama ketika timbul karena observasi yang dikumpulkan bukan biaya rata-rata jangka panjang. Nah, pada mulanya tampak terjadi economics of plant size atau yang kita kenal dengan output yang diperbesar. Kemudian terjadi diseconomies of plant size pada pabrik keempat yang terbesar. Hal ini tersebut ditunjukkan oleh keadaan bahwa mula Avenger cost atau AC turun tetapi kemudian naik ketika kita menghadapi pabrik yang lebih besar. Kemudian masalah yang kedua karena terlalu banyak pabrik yang beroperasi pada harga dan tingkat produktivitas faktor produksi yang sama. Jika pabrik tersebut beroperasi di lingkungan geografis, polis dan sosioekonomis yang berbeda, maka baik harga maupun produktivitas produk
tersebut akan berbeda di antara pabrik-pabrik tersebut. Hal ini terjadi maka analisa regresi akan menunjukkan ekonomis atau diseconomies of plant size, di mana perbedaan biaya secara aktual ditentukan oleh perbedaan harga dan faktor produksi. Nah, kemudian ini tabelnya yang tadi saya jelaskan. Jadi sebagian dari perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja cenderung terjadi pada biaya output seksi silang disebabkan oleh perbedaan tahun pembuatan dari pabrik-pabrik yang diteliti, yaitu dari pabrik baru sampai lama dengan efisiensi yang minimal. Perbedaan dalam produktivitas tenaga kerja berkaitan dengan perbedaan tingkat pendidikan, kemudian training, motivasi para pekerja, dan lain-lain. Saya Nur Hamida akan menjelaskan studi-studi tentang penaksiran biaya jangka panjang. Dapat dilihat di gambar tersebut. Ada taksiran kurva LRAC dengan data seksi silang. Berbagai studi tentang fungsi biaya jangka panjang dari berbagai perusahaan telah dilakukan dan sebagian telah diringkas oleh Johnston pada tahun 1960. Hasil yang paling umum dari studi-studi ini menunjukkan bahwa kurva LRAC yang berbentuk U tidak sebanyak yang berbentuk L. Ini berarti bahwa economies of plant size terjadi pada tingkat output yang relatif rendah, kemudian diikuti oleh suatu kisaran konstan return to plant size tanpa adanya kecenderungan bagi biaya per unit untuk naik pada tingkat output yang lebih tinggi. Peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode-periode yang akan datang, seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan peramalan biaya di masa mendatang, yaitu yang pertama, perubahan produktivitas faktor produksi. Adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti peningkatan kapasitas mesin produksi akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa akan mendatang. Yang kedua yaitu perubahan harga faktor atau input produksi. Adanya perubahan harga faktor atau input produksi seperti peningkatan harga mesin produksi yang baru, juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi perusahaan di masa yang akan mendatang. Perubahan produktivitas faktor produksi. Jika memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Misalnya, mesin dan peralatan lainnya yang diharapkan untuk lebih efisien jika diukur dari output per jam yang dihasilkannya atau berdasarkan kriteria lainnya, karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut. Perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Mesin dan peralatan lain misalnya diharapkan untuk lebih efisien jika diukur dari output per jam yang dihasilkan atau berdasarkan kriteria yang lain. Karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut. Meningkatnya penggunaan mesin dan peralatan yang dikendalikan dengan komputer telah menyebabkan peningkatan produktivitas peralatan modal secara cukup besar pada waktu belakangan ini. Seperti halnya produktivitas modal, produktivitas tenaga kerja juga diharapkan meningkat dengan berjalannya waktu, karena tingkat pendidikan karyawan yang lebih tinggi dan semakin berpengalamannya para karyawan dengan proses produksi mekanis,
Sebaliknya, perubahan sikap terhadap pekerjaan atau faktor sosiologis lainnya mendorong kita untuk meramalkan bahwa produktivitas tenaga kerja akan turun di masa yang akan datang. Jika tren perubahan produktivitas faktor produksi tersebut tampak dengan jelas, maka kita dapat menerapkan tren-tren tersebut sebagai suatu penaksiran atas perubahan efisiensi proses produksi fisik di masa yang akan datang. Ekstrapolasi dari tren-tren produktivitas ini harus dimodifikasi sesuai dengan setiap perubahan produktivitas faktor produksi tersebut. Perubahan harga faktor produksi. Jika biaya semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Jika semua harga input meningkat dengan tingkat yang sama, maka harga-harga relatif dari input tersebut akan tetap sama dan tidak akan ada insentif untuk mensubstitusikan satu input dengan input yang lainnya. Ini berarti bahwa proporsi input yang optimal, rasio modal tenaga kerja pada kasus yang paling sederhana akan tetap sama. Dengan demikian, biaya-biaya pada periode yang akan datang akan sama dengan biaya periode sekarang, ditambah dengan persentase kenaikan biaya yang diperkirakan. Jika kekuatan pasar di pasar faktor-faktor produksi mengakibatkan harga satu produk akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain, maka perusahaan akan mensubstitusikan dengan faktor produksi yang lebih murah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga tersebut. Jadi, jika biaya tenaga kerja diperkirakan akan naik lebih cepat daripada biaya modal di masa yang akan datang, maka perusahaan akan mensubstitusikan tenaga kerja dengan modal dengan maksud untuk meminimalkan biaya pada tingkat-tingkat output tertentu. Berdasarkan pengalaman, kita telah melihat bahwa hal ini merupakan kasus yang biasa dengan adanya peningkatan otomatisasi proses produksi. Dalam sistem sosioekonomis yang inflasinya merupakan gejala endemis dan tingkat inflasi yang rendah diharapkan mempunyai pengaruh yang menguntungkan bagi dunia bisnis, maka kita dapat memperkirakan terjadinya kenaikan harga nominal faktor-faktor produksi secara terus-menerus pada periode-periode yang akan datang. Jika perusahaan mampu untuk mentolerir kenaikan harga karena inflasi tersebut dan mampu mempertahankan rasio harga biayanya, maka biaya real dari sumber daya yang digunakan perusahaan tidak akan berubah. Jadi, keputusan sekarang yang mencakup produksi dan biaya di masa mendatang akan dapat dibuat berdasarkan tingkat biaya periode sekarang yang dimodifikasi hanya untuk perubahan rasio harga faktor produksi yang diharapkan tersebut dan untuk setiap pengaruh inflasi yang tidak dapat dikompensasikan kepada para pembeli. Selanjutnya, yaitu penaksiran kurva learning. Bentuk kurva learning bukan sebuah garis lurus, tetapi fungsi ini merupakan sebuah fungsi pangkat atau fungsi eksponensial, atau yang biasanya itu disebut biaya per unit, merupakan fungsi output kumulatif yang menurun secara eksponensial. Fungsinya yaitu SRAC sama dengan AQ pangkat B. Q merupakan tingkat kumulatif, A biaya produksi hipotesis dari unit pertama, sedangkan pangkat B-nya itu tingkat di mana SRAC akan menurun jika output dinaikkan. Nah, angka pangkat ini itu biasanya itu angkanya negatif. Kurva learning apabila ditaksir dari proses produksi tertentu, maka memungkinkan kita untuk memproduksi biaya per unit pada masa yang akan datang berdasarkan garis yang paling cocok dengan data biaya rata-rata yang diteliti jika volume kumulatif naik. Proses produksi ini cenderung menjadi lebih efisien dalam memproduksi suatu item tertentu karena adanya pengalaman dalam proses produksi tersebut. Biaya per unit ini cenderung untuk turun jika fungsi output total mengalami penurunan, dan sebuah perusahaan itu dapat menggunakan data biaya per unit masa lalu
yang dikumpulkan untuk memprediksi atau memproyeksi biaya per unit masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, masukan, dan sanggahan, silakan tulis di kolom komentar di bawah, besertakan nama dan NIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.